Standar akuntansi keuangan atau SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dengan proses pendaftaran di pasar modal, atau entitas fidusia, atau yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Jadi standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ada 5, yaitu persyaratan standar akuntansi keuangan PSAK yang berbasis IFRS. Dan yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas privat. Cakep, efektif 1 Januari 2025. Standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah. Mengatur transaksi syariah. Laporan organisasi syariah ditetapkan bersamaan dengan PSAK atau diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK, etap atau EMKM tergantung entitasnya. Baik, selanjutnya kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK. 1. Tujuan pelaporan keuangan itu bertujuan umum menjadi dasar dari kerangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberian pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan mengenai A. Pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. B. Menyediakan atau menyelesaikan pinjaman dan bentuk kredit lainnya. C. Menggunakan hak untuk memiliki atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Karakteristik kualitatif fundamental yaitu ada relevansi atau nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan memperhatikan materialitas. Yang kedua, presentasi tepat yaitu lengkap, netral, bebas dari kesalahan. Karakteristik kualitatif peningkat. 1. Keterbandingan. 2. Keterverifikasian. 3. Ketepatwaktuan. 4. Keterpahaman. 3. Laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. 4. Unsur-unsur pelaporan keuangan. Definisi aset, hak, potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi, pengendalian. Definisi liabilitas, kewajiban pengalihan sumber daya ekonomi, kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset dan liabilitas, unit akun, kontrak eksekutori, substansi hak kontraktual, dan kewajiban kontraktual. Definisi ekuitas yaitu modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah dari ekuitas itu kata dari equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Pengertian pendapatan itu hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode, akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkeluarnya aset atau terjadinya beban atau ekspansi adalah suatu
penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau dapat berkurangnya aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada si penanam modal. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang unsur laporan keuangannya disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemeliharaan dasar pengukuran tertentu, berbagai dasar pengukuran tersebut. Biaya historis, nilai realisasi, kriteria pengakuannya, relevasi, ketidakpastian eksistensi, probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomi, representasi tepat, ketidakpastian pengukuran, faktor lain. Pengertian pengakuan yaitu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Informasi yang disediakan oleh dasar pengukuran khusus yaitu biaya historis, nilai kini atau nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan biaya kini. Faktor yang dipertimbangkan saat memilih dasar pengukurannya, relevan atau karakteristik aset atau liabilitas, kontribusi arus kas masa depan, representasi tepat, karakteristik kualitatif, peningkatan dan kendala biaya historis, nilai kini, faktor khusus untuk mengukur awal, lebih dari satu dasar pengukuran. Pengukuran ekuitas yaitu loyalitas merek atau asosiasi merek yang terbentuk dalam preferensi konsumen. Berdasarkan loyalitas merek dan asosiasi merek yang terbentuk dalam persepsi konsumen. Teknik pengukurannya berdasarkan arus kas.